Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha segala-galanya, ya, pengasih, penyayang, pemurah, ya, pemaaf, ya, dan maha segala-galanya, yang sudah memberikan kepada kita nikmat yang mana sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Dan kalau kita coba untuk menghitung nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut dapat kita syukuri dengan sepenuh hati. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Selanjutnya sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup setiap manusia perlu adanya kehati-hatian. Hal ini agar keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat, itu dapat diperoleh. Perlu kita sadari bersama bahwa kehati-hatian tersebut itu tentunya ada dasarnya, yaitu dasar Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya, sebagai tolak ukur kita di dalam untuk capai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena hakikatnya dunia ini adalah sementara, sedangkan akhirat itu abadi ataupun selama-lamanya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu semua punya hak, ya. Dan hakikatnya itu bisa dicapai. Yang penting, ya, ada kemauan. Insya Allah setiap ada kemauan pasti ada jalan, ya. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Nah, dalam hal ini tentunya siapa yang punya kemauan harus berupaya untuk rajin, ya, bekerja, rajin berusaha, dan rajin berdoa. Ya, insya Allah apa yang menjadi kemauannya itu akan tercapai. Dan secara global kemauan kita ini hakikatnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sering kita dengar doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia, berilah aku kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Ya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, jauhkan dari api neraka. Ya. Ternyata praktek di dalam kehidupan sehari-hari tidak semudah dengan teori yang kita pahami ataupun yang kita peroleh.
Semua itu berproses ya. Untuk capai kebahagiaan di dunia itu prosesnya tidak gampang. Begitu juga untuk capai kebahagiaan di akhirat. Ya. Istilahnya itu jatuh bangun dan tidak ada habisnya. Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang insya Allah lulus akan ujian Allah Subhanahu wa taala, nantinya dia akan memperoleh suatu jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya bagaimana? Tentunya meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah serta mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Atau dengan kata lain, kita harus beriman dan bertakwa. Atas dasar tentunya keimanan ketakwaan tersebut, ya, keimanan dan ketakwaan tersebut itu berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Karena Allah sudah memberikan suatu petunjuk kepada umat manusia yang berupa Al-Quran. Ini maksud dan tujuannya supaya kita memahaminya, ya. Setelah kita memahaminya, kita mempraktekkan atau mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai kita ini istilahnya itu tidak mau belajar dan belajar. Karena hakikatnya belajar itu adalah proses yang tiada berkesudahan ataupun proses yang berlaku seumur hidup. Ya. Jadi belajar itu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Prosesnya itu tiada istilah berhenti. Ya. Kita harus belajar. Kenapa harus kita belajar? Supaya kita dari tidak tahu menjadi tahu. Dan merupakan suatu keuntungan orang yang belajar karena tidak tahu menjadi tahu. Dan suatu keberuntungan lagi, apa yang sudah diketahui tersebut tentunya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi perintah, ya tentunya berusaha seoptimal mungkin untuk dapat dikerjakannya dengan baik. Dan apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala tentu ya berusaha dengan penuh ya. Ya mungkin keterpaksaan karena itu larangan, ya kita harus meninggalkannya. Ya sekecil apapun kalau memang itu larangan, ya tentunya kita berusaha untuk meninggalkannya. Sekecil apapun, kalau memang itu perintah, tentunya kita harus berusaha untuk mengerjakannya. Ya, karena sudah disebutkan ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sekecil apapun, kalau memang itu baik, tetap akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun kalau memang itu perbuatan tidak baik ya, perbuatan jahat, itu akan mendapatkan balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, mengabdi secara totalitas ya. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin ya. Kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Islam kita ini ya tidak hanya setengah-setengah ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan ya, secara menyeluruh ya. Jadi jangan hanya separuh-separuh ya. Karena kalau hanya separuh-separuh nanti
kesannya juga kurang baik ya, timbulnya juga kurang baik ya. Kalau bisa ya totalitas ya, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut ya, itu kita harus mengikuti keislaman secara totalitas ya. Dan juga kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan ya. Kenapa kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan? Karena jelas ya, yang namanya setan ya mengajak kita supaya kita ingkar ya, supaya kita menjauhi apa yang menjadi perintah Allah, dan ajakan setan supaya kita itu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Dan setan itu hakikatnya merupakan musuh kita yang bebuyutan ya, musuh kita yang nyata. Nah, bagaimana cara untuk memerangi setan? Ya tentunya kita harus membersihkan diri ya, dari hal-hal yang tidak baik. Kalau Rasulullah SAW, beberapa cara diantaranya supaya kita terhindar dari setan tersebut ya, menjaga kondisi wudunya ya, menjaga kondisi wudunya ya. Kemudian selalu amalkan ibadah 5 waktu itu di mana adzan dikumandangkan. Dengan kata lain ya, menghadiri masjid, selalu di masjid, mengerjakan sholat 5 waktunya. Tiap harinya beliau juga laksanakan ibadah sholat duha ya, sholat duha ya, ya berkisar sekitar jam 7 sampai jam setengah 12 lah kalau di Indonesia ya, itu amalkan sholat duha. Kemudian tak lepas Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat qiyamul lail ataupun sholat tahajud ya. Di samping itu juga beliau juga selalu ya, dalam kesehariannya selalu membaca kitab suci Al-Quran ya. Beliau senantiasa membaca kitab suci Al-Quran, bahkan kepribadian beliau adalah kepribadian Al-Quran ya, karena tingkah laku yang diperbuat oleh Rasulullah selalu mencerminkan ya, apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran ya. Dia senantiasa berzikir ya, di setiap saat ya, di waktu-waktu tertentu dia senantiasa berzikir ya. Dan juga dia senang untuk berderma ataupun bersedekah. Itulah beberapa cara supaya kita terjauh dari jin setan iblis dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari cobaan ataupun godaan setan yang terkutuk. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.